Baru pertama. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum Mbak Edi. Iya, Bapak. Apa kabar? Iya, lagi rame, Bang. Lagi giat di ini. Bawaslu Oh, ya. Palembang. Oh, lagi di Iya, Palembang. Oh, iya. Iya, ya, dah. Bapak jadi ikut. Oh, iya, enggak apa-apa, Pak. Santai aja, Pak. Assalamualaikum Mbak Edi. Iya, Bapak. Apa kabar? Apa kabar? Iya, lagi rame, Bang. Lagi giat di ini. Bawaslu Oh, Palembang. Ini, Makanya oh, itu gitu. dia. Oh, iya, dah. Ya, Bapak jadi Assalamualaikum Pak Farel. Oh, iya, enggak apa-apa, Pak. Santai aja. Assalamualaikum Mbak Edi. Iya, Bapak. Ya, Apa kabar? Apa kabar? Iya, lagi rame, lagi giat. Farel. Ya. Assalamualaikum. Makanya Oh, itu iya. dia. Oh, iya, dah. Ya, Bapak. Assalamualaikum Pak Farel. Waalaikumsalam. Iya. Farel. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rika, apa kabar Bu Rika? Oke. Ya. Waalaikumsalam. Bu Rika, apa kabar Bu Rika? Oke. Ya.
Selamat malam, Pak. Ya, Pak Rosali, selamat malam. Rika. Izin, Pak, baru bergabung, Pak. Ya, izin dulu sama Bu Papip. Kok Ah. aku yang izin? Oh, Ibu Rika. Papip, Ibu Papip bimbingan Bapak juga ya? Enggak, diajak aja. Siapa yang mau? Nanti kakak nanti. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Rosali, selamat malam. Rika. Izin, Pak, baru bergabung, Pak. Oke. Ya. Izin dulu sama Bu Banyak yang Papip. ikut. Kita spesial. Nah, ini yang enggak boleh nih, Pak. Kan nggak apa-apa lah. Nah, siapa yang mau? Nanti kakak nanti. Ya, Pak Rosali, selamat malam. Rika. Ya, Pak, baru bergabung, Pak. Oke. Ya. Izin dulu sama Bu Banyak yang Papip. ikut. Kita spesial. Nah, ini yang enggak boleh nih, Pak. Kan nggak apa-apa lah. Nah, siapa yang mau? Nanti kakak nanti. Ya, Pak Rosali, selamat malam. Rika. Ya, Pak, baru bergabung, Pak. Oke. Izin dulu sama Bu Banyak yang Papip. Kita spesial. Nah, ini yang enggak boleh nih, Pak. Kan nggak apa-apa lah. Nah, siapa yang mau? Nanti kakak nanti. Ya, Pak. Kita spesial. Kan nggak apa-apa lah. Nah, siapa yang mau? Baik, kita mulai saja ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan, ya, laporan. Ya. Kebetulan kita kedatangan tamu dan sudah dapat restu dari coachnya ya, dari Bu Tuti. Oke, iya, ini anak-anak Bu Tuti semua ini, ya, yang ibu-ibunya ini. Jadi sudah dapat restu dan Bu Tuti sudah tahu kok. Tidak apa-apa kata Bu Tuti, ya. Oke, kebetulan saya izinnya ke Bu Tuti ya. Ke Bu Tuti ya, nanti dikasih tahu sama bimbingannya siapa yang bersedia. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedikit saya paparkan tentang ini kita ya. Tentang bisa dilihat di buku ini, bisa dilihat di buku panduan. Ya, di buku panduan yang sudah di-share itu ya, itu Bu Papip kenapa diam Bu Papip? Oke. Iya. Ngomong coach. Oh, kami curiga kalau Bu Papip diam ngapain Bu diam ya? Nah, Ada gitu. yang lain ya? Iya. Oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedikit saya akan menjelaskan tentang ini, tentang laporan ya. Kemarin waktu kita di coaching pertama itu kita sudah sampai ke milestone ya, laporan tentang milestone kalau tidak salah, atau tentang apa itu. Oke. Nah, jadi saya ulang kembali Bapak Ibu, yang ini bab 1 sampai bab 2 ini semua diambil dari rancangan ya. Nih. Ini diambil dari rancangan. Nah, ini diambil dari rancangan. Jadi bab 1, nah bab 1 bab 2 ini itu diambil dari rancangan dengan
perbaikan setelah diperbaiki temuan-temuan di hasil seminar. Nah, gitu ya. Oke, baik. Itu. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu berbicara inilah. Jadi inti dari laporan itu ada di sini sebenarnya. Inti dari laporan itu ada di sini di bab 3 ini. Di mana di bab 3 ini ya, di mana di bab 3 ini ya, di bab 3 ini itu bercerita tentang apa yang sudah dikerjakan berdasarkan milestone. Apa yang sudah dikerjakan berdasarkan milestone yang dibuat kemarin. Jadi milestone yang ada di sini, yang ada di bab 2. Berdasarkan milestone yang ada di bab 2. Gitu ya. Nah, yang kemarin kita sudah sampai ke sini, pernah sudah saya jelaskan juga tentang deskripsi proses kepemimpinan. Nah, di mana di deskripsi proses pemimpinan, nanti di laporan Bapak Ibu itu bercerita tentang bagaimana Bapak Ibu memimpin aksi perubahan di jangka pendek. Nah, bagaimana memimpin aksi perubahan di jangka pendek. Jadi apa yang dilakukan saat atau bagaimana ya cerita bagaimana kepemimpinan yang Bapak Ibu jalankan ya pada pelaksanaan kegiatan di milestone di jangka pendek. Nah, itu bisa diceritakan. Kalau kita lihat di sini di bab 4 ini, nah ini ya bisa dibagi seperti ini, membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Nah, bagaimana Bapak Ibu membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi? Itu diceritakan ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan budaya kerja juga diceritakan. Membangun jejaring kerja. Nah, membangun jejaring kerja ini bisa Bapak Ibu bisa ceritakan perbedaan, misalnya perbedaan peta stakeholder di rancangan dan pada saat pelaksanaan. Apakah ada stakeholder yang berpindah, misalnya dari Laten ke promotor, atau dari vendor ke Laten, atau dari apatetik ke depender. Ada yang berpindah, nanti disandingkan, ya, disandingkan. Nah, di sini ini membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Kemudian strategi pengembangan kompetensi. Nah, yang ini ya, yang Bapak Ibu ceritakan di apa yang dilakukan di sini, ini strategi pengembangan kompetensi ini. Ya, apakah sama dengan yang dirancangkan? Apakah ada perubahan dari strategi pengembangan kompetensi? Oke, itu ya. Itu di bagian A. Deskripsi proses kepemimpinan. Kemudian untuk capaian dan bukti perbaikan kinerja organisasi. Nah, jadi di capaian Bapak Ibu ceritakan tentang implementasi dari masing-masing kegiatan yang ada di milestone. Jadi misalnya Bapak Ibu ada 7 kegiatan, maka di capaian ini bisa dibagi. Yang B, poin B misalnya 1, kegiatan pertamanya apa? Nah, itu kegiatan pertamanya apa? Bapak Ibu ceritakan, misalnya kegiatan pertamanya membentuk tim efektif. Nah, maka diceritakan bagaimana pelaksanaan dari membentuk tim efektif itu. Berikut evidennya, berikut bukti kegiatannya. Yang ini, ya, yang poin B ini. Jadi kalau misalnya 7, 1 misalnya membentuk tim efektif, nah ceritakan. Oke, bagaimana proses pembentukan tim efektif itu dinarasikan, kemudian di bagian akhirnya itu bisa ditambahkan eviden atau bukti-bukti kegiatan. Saya putus rapat, SK tim, gitu. Kasih gambar. Ya, nah, itu. Dan kegiatan kedua apa? Begitu juga cerita, kemudian dikasih yang di sini. Ya. Nah, di sini. Ya. Oke. Nah, nanti di bagian akhir bisa juga ditambah dengan seperti narasi seperti ini. Nah, apakah ada perubahan before dan after-nya? Before dan after. Sebelum Bapak Ibu melakukan aksi perubahan dan sesudah Bapak Ibu mengimplementasikan aksi perubahan. Gitu ya. Di capaian dan bukti perbaikan kinerja organisasi. Selanjutnya di implementasi pengembangan kompetensi aksi perubahan. Nah, yang ini Bapak Ibu itu bisa menggunakan, nah ini, nah cara seperti ini, bisa menggunakan metrik, Jadi ada narasi, kemudian ada metrik, metriknya ada di lampiran, Bapak Ibu sudah pegang semua ini ya.
Nah, dan di lampiran, Ayah mau. di lampiran ada pokoknya saya kita cari ada. Nah, di sini. Nah, ya. Oke, ini strategi ini. Ya. Oke. Nah, ini metrik ini. Nah, ini. Kita bisa menggunakan metrik ini. Ya. Komponennya apa, kemudian tahapannya apa, rencana sama yang kemarin di realisasi ini. Waktu pelaksanaan kapan? Di rancangan berapa, kapan direncanakan dan realisasinya kapan? Suaranya diminum, suaranya Oke. minum. Ya. Oke. Nah, itu di metrik strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan. Yang ini, poin ini ya. Poin yang ini. Nah, poin di strategi. Nah, ini di strategi implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan. Kemudian bagian D bab 3 ini ada keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan. Nah, keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan, Bapak Ibu bisa menggunakan tabel di sini. Ada tabel. Nah, ini bisa menggunakan tabel ini dan saya harapkan untuk mata pelatihan pilihan itu minimal 4 ya. 4 mata pelatihan pilihan yang Bapak Ibu ambil. Jadi mata pelatihan pilihan ini jadi mata pelatihan yang ada di luar ya, mata pelatihan yang ada di luar ini. Mata pelatihan yang ada di luar mata pelatihan wajib yang ada di kurikulum PKA. Maksudnya bukan mata pelatihan yang ada di agenda ke-1, ke-2 ataupun ke-3, tapi di luar yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Oke. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu misalnya masukkan mata pelatihan misalnya akuntabilitasnya, itu bukan mata pelatihan pilihan tapi itu mata pelatihan wajib. Nah, ini mata pelatihan yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan Bapak Ibu, ya. Oke, dan ini jangan sampai nanti begitu membuat laporan waktu sudah habis. Nah, Bapak Ibu belum tahu mata pelatihan apa yang mau diambil, ya. Jadi materinya itu ini bisa diambil bebas. Jalur pembelajaran bisa misalnya melalui ikut workshop atau ikut seminar atau bisa juga jalur pembelajaran mandiri, browsing sendiri gitu. Browsing sendiri, ya. Nah, kemudian sumber pembelajarannya kalau browsing sendiri ya linknya dimasukkan. Linknya. Ya. Oke, jadi ini hubungan dengan aksi perubahan ya DC. Kaitannya substansi mata pelatihan ini dengan aksi perubahan yang dilakukan. Nah, di sini ya. Dan ini minimal 4 karena kalau tidak salah di penilaian itu ada standarnya, ada indikator penilaian untuk keterkaitan mata pelatihan pilihan. Nah, ini kan ada nih penilaiannya kan? Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan. Nah, ini ada levelnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengambil satu mata pelatihan, levelnya level 1. Jadi makanya saran saya ambil 4 mata pelatihan supaya masuk ke level 4, minimal 4, boleh lebih dari 4. Ya, untuk yang ini keterkaitan mata pelatihan pilihan. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu oke, penutup bagian penutup ya. Bagian penutup. Ya, jadi kembali ke sini ketika mata pelatihan pilihan, nanti di bawah tabel itu bisa Bapak Ibu masukkan evidennya. Misalnya Bapak Ibu mengikuti webinar atau mengikuti seminar atau workshop, kalau dapat sertifikatnya dilampirkan di sini, dimasukkan di sini. Foto sertifikatnya. Ya. Oke, itu. Nah, boleh juga isi tabel itu dulu. Nanti di bawah tabel itu dijelaskan substansi dari mata pelatihan pilihan di bawah tabel itu, di bawah tabel sini. Nah, di bawah tabel ini. Misalnya mata pelatihan yang pertama apa misalnya? Oke, misalnya mata pelatihan yang pertama misalnya artificial intelligence atau pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ya, substansi dari materi itu Bapak Ibu gambarkan di bawahnya, setelah menyebutkan judulnya, judul mata pelatihan. Dan ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Karena kan masing-masing aksi perubahannya berbeda.
Nah, gitu. Ya. Jadi jangan sampai sama. Nah, kalau pengalaman kami kemarin itu ada ditanya tuh sama penguji. Jadi ada mata pelatihan pilihan, dia mengambil tentang pengawasan, pelaporan, tapi di mata pelatihan pilihan itu berbicara tentang gender. Ada ditanyakan sama penguji, ini kaitannya apa dengan aksi perubahan Bapak katanya. Kok berbicara gender katanya. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, itu kadang-kadang ditanyakan juga sama penguji itu. Karena ada di rambu-rambu penilaian penguji itu ada itu menanyakan tentang keterkaitan mata pelatihan pilihan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di penutup. Nah, di penutup itu Bapak Ibu membuat diseminasi dan publikasi aksi perubahan. Nah, ya, jadi di penutup ini Bapak Ibu gambarkan, Bapak Ibu mendiseminasikan, Bapak Ibu mempromosikan atau gitu ya, atau menjelaskan kepada publik ya tentang aksi perubahan Bapak Ibu dan publikasi aksi perubahan ya. Oke, jadi mengakses membantu mengkomunikasikan atau mendapatkan dukungan adopsi aksi perubahan. Jadi ini ya. Oke. Jadi bisa melalui berbasis media dan atau media sosial. Jadi misalnya bisa masuk ke sosial media sosial misalnya, atau bisa juga menggunakan berita-berita yang online. Atau kalau yang bisa masuk offline, lebih bagus lagi offline, ya. Nah, kalau dia masuk ke berita-berita online, nanti di screenshot, dijadikan eviden, bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan diseminasi dan publikasi. Ya, di sini, masukkan di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu, oke, contoh yang Pak Edi kemarin ya, yang Pak Edi laporkan ke saya itu ya, ada ikut podcast. Nah, itu masuk di podcast ya. Nah, itu bisa masuk ke sini nanti Pak Edi laporannya. Di Siap, di bagian diseminasi Pak ya. ya, diseminasi dan publikasi. Ya. Nanti diceritakan bagaimana pelaksanaannya dan ada evidennya. Ada screenshotnya, linknya juga masukkan kalau memang dia ada masuk ke YouTube, link YouTube-nya gitu. Ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Dan ini bisa diseminasi dan publikasi itu bisa juga tidak harus melalui media sosial atau secara online. Bisa juga misalnya contohnya Bapak Ibu dalam suatu pertemuan, ada pertemuan di mana Bapak Ibu bisa menceritakan atau menjelaskan aksi perubahannya, ya. Misalnya gini, misalnya contohnya Pak Edi mungkin. Nah, Pak Edi mungkin pada saat ada pertemuan Kades, nah bisa seperti itu. Nah, Pak Edi minta waktu untuk membicarakan tentang aksi perubahan Pak Edi di depan para Kades. Nah, itu sudah termasuk diseminasi dan publikasi. Nah, itu. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu melakukan khusus untuk aksi perubahan, tapi bisa nempel ada kegiatan, kita nempel sebentar untuk menjelaskan tentang aksi perubahan kita. Nah, gitu. Jadi tidak harus melalui media sosial atau media online, bisa juga dia secara langsung, ya. Oke. Atau bisa juga dia berbentuk kayak surat edaran. Mungkin ada surat edaran dari atasannya menjelaskan tentang aksi perubahan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada semacam membuat aplikasi atau atau memperbaiki aplikasi atau mendapatkan aplikasi, ya. Nah, di mana Bapak Ibu ada surat dari atasannya menjelaskan. Misalnya Pak Jas Juli, ada Pak Jas Juli? Ada Pak Jas Juli ya? Siap. Nah, misalnya Pak Jas Juli. Nah, ada surat misalnya dari Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa di aplikasi yang ada di situ sudah ada penambahan fitur ini. Nah, kayak semacam surat edaran lah gitu. Itu bisa juga termasuk diseminasi dan publikasi Pak Jas Juli. Tapi kalau saya lihat yang laporannya ke coach, yang Pak Jas Juli, Pak Edwin, Pak Edi itu para rata-rata rajin itu yang melaporkan ke saya, menunjukkan evidennya. Pak Jas Juli sudah banyak tuh diseminasi dan publikasinya. Yang Siap, terakhir Kut, itu siap. waktu ada acara dengan kepala sekolah katanya Pak Jas ya. Ya, Kut. Kita lagi Nah, sosialisasi, Kut, sekarang. jadi masuknya ke sini dia, publikasi aksi perubahan. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bagian kedua dari penutup itu keberlanjutan aksi perubahan. Ini rencana aksi perubahannya di jangka menengah dan di jangka panjang. Di jangka menengah dan di jangka panjang. Oke, jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi evidennya itu salah satunya bisa semacam surat kayak surat pernyataan atau surat apalah gitu ya dari atasannya yang mengatakan bahwa aksi perubahan ini akan dilanjutkan di jangka menengah dan jangka panjang. Gitu. Kemarin ada yang angkatan 2 kemarin bimbingan saya itu ada yang memasukkan kegiatan itu di kinerja.
kemudian ditanya sama penguji, loh emang bisa katanya kinerja itu diperbaiki untuk yang kegiatan tahunan itu kan? Oke kan itu. Katanya bisa, saya kurang tahu juga ya. Katanya bisa Pak, katanya ini karena di klinik kami itu bisa 3 bulan bisa kita ada penambahan kegiatan yang kegiatan tahunan. Katanya. Saya kurang tahu juga itu ya. Nah tapi dia bisa menunjukkan buktinya. Ini yang sebelumnya dan ini dia sudah menambahkan kegiatan apa gitu, ya. Oh, pengembangan mungkin, Pak. Ya, di pengembangan di pengembangan kali Pak Ya, Edi. Di ya bagian pengembangan, Pak, pengembangan. mungkin. Heeh. Jadi mungkin awal dia perencanaannya mungkin 3 bulan dalam kegiatan itu, mungkin di 6 bulan yang semester yang kedua kegiatannya berlanjut, Pak. Nah, dan di kegiatan lanjutan itu dia memasukkan aksi perubahan dia gitu. Ada salah Ya. satu peserta gitu. Hmm. Nah, Artinya dia punya dalam 1 tahun dia punya tahapan dalam melaksanakan kegiatan itu, Pak. Nah, Ya. jadi dia menyelipkan kegiatan aksi perubahannya Pak Edi gitu. Jadi masuk ke berlanjutan. Ya. Jadi Ya, keberlanjutan siap. ini bukan hanya menceritakan apa yang dilakukan di jangka panjang nanti, jangka menengah, jangka panjang, tapi ada evidennya itu tadi, ya. Bisa jadi tadi surat pernyataan, ya, surat pernyataan bahkan melanjutkan atau ada juga kayak yang kemarin itu surat pernyataan akan diusulkan ke RKA ya untuk daftar isian kegiatan di tahun ke depannya itu. Nah, itu ya. Dalam penganggaran, Pak. Dalam penganggarannya ya. Dalam Misalnya dia penganggaran, bikin Pak. aplikasi Dalam dia di tahap prototype gitu ya. Dan Ya. aplikasi ini akan diusulkan untuk dianggarkan di tahun berikutnya. Tahun berikutnya ya, Coach. Ya, mungkin izin, Pak. Hmm. Saya contohkan mungkin seperti Edi kan di situ kan sekarang kan aplikasi WA, Pak. Artinya sekarang untuk tahap jangka pendeknya bisa WA itu yang dimiliki petugas itu kan HP. Nah, tetapi dilingkan ke untuk servernya ke PC ataupun laptop yang ada di kondisi sekarang. Nah, akan tetapi sebagai program jangka panjang, saya perlu untuk menganggarkan setiap operator, karena operator itu kan saya masukkan 4 orang, Pak. Nah, pelayanannya kan 24 jam. Nah, secara online-nya 24 jam. Artinya sebagai program jangka panjang, saya harus membeli pengadaan laptop ataupun PC untuk operator itu setiap hari bisa untuk kalau sekarang kan pakai HP. Jadi ke depan bisa langsung dengan laptop ataupun PC mungkin, Pak. Mungkin dalam Iya. perencanaan di tahun depan mungkin, Pak. Nah Jadi itu seperti itu, keberlanjutan Pak. ke sini ya Pak Edi? Bisa. Ya, betul. Ya, siap, Pak. Ya, jadi itu bentuk. Nah, ini kan ada nih dukungan stakeholder dan dituangkan kalau bisa jadi dituangkan dalam SKP di sini kan. Nah, kemarin ada satu yang ngambil ini yang dari Banyuasin itu, ya peserta itu dia didampirkannya evidennya ini yang SKP dapat kegiatan yang sebelumnya belum ada ini kegiatan tentang dia ambil pelayanan tentang pelayanan SOP pelayanan. Nah, di sini ada yang ini ada. Ya masuk ke sini. Ya. Oke. Dan ini sistematika ya sama seperti yang kayak kita kemarin. Ya, isi-isinya itu isi penyajian satu ini bisa satu slide atau bisa lebih. Ya. Oke. Dan ini formatnya sama. Saya rasa itu ya untuk laporan dan saya bercerita tentang temuan-temuan yang didapatkan pengalaman kami pada saat kemarin pada saat angkatan 2 ya. Jadi saya perlu menyampaikan ini ya supaya mendapatkan mendapatkan gambaran supaya laporannya nanti akan lebih lengkap lagi. Kalau laporannya lengkap kan penguji mungkin tidak akan terlalu banyak tanya dia. Oke. Ya, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Di sini, Coach. Ya, silakan. Pak Edwin, silakan. Pak Edwin ya? Ya, oke. Ya, silakan, siap. Pak. Terima kasih, Coach. Selamat malam, kawan-kawan sekalian. Mohon maaf tadi terlambat masuk ke Zoom ini. Mungkin langsung saja. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Coach Ariel tadi, mungkin tindak lanjuti dan dari penjelasan kita perlu susul dulu biar tahu kesalahan atau kendalanya di mana dari bab per bab 3 sampai bab 4. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait di bab penutup, Coach. Di bab penutup itu kan di diseminasi dan publikasi. Tadi ada beberapa pilihan seperti menceritakan aksi perubahan itu di sela-sela kegiatan lain gitu. Apakah itu
dalam wujud rekaman atau cukup dengan dokumentasi atau seperti apa, Coach? Mungkin Yang itu mana itu? Yang mana itu Pak Edwin? yang didiseminasi, Coach. Oh, Maksudnya tidak harus melalui media sosial, tidak mm-mm, harus media online, tapi ketika aksi itu bisa kita ceritakan, kita promosikan ketika ada agenda lain yang bersamaan, mm-mm, diberikan ruang untuk kita sampaikan. Nah, itu mm. kan kita tanpa sadari apakah itu perlu rekaman video Kalau atau kalau cukup dokumentasi. kalau ada rekam video bisa, tapi kalau tidak ada rekam video cukup foto jadi. Nanti kan foto bisa kita Ya, kasih fotonya. keterangan fotonya gitu. Ya, Oh gitu ya. yang penting ada evidennya, Oke, oke. ada evidennya. Siap. Ya, Oke, bisa, siap, Coach. bisa juga kalau Soalnya, seandainya mengundang acara bisa juga bisa ada acara misalnya kayak Pak Edi misalnya ada rapat kades di kantor kecamatan bisa dibuatkan daftar hadirnya, buatkan daftar Siap, hadir, Pak. gitu. Itu oh, jadi eviden juga daftar hadir pada saat oke, oke. publikasi, diseminasi dan publikasi aksi perubahan kita, gitu. Oke. Jadi maksudnya ya, Soalnya hari ini kebetulan saya mengikuti kegiatan finalisasi RPCBD, Coach. Jadi mm-mm, ini mungkin menjadi bahan baku juga untuk khususnya masalah indikator perencanaan yang nantinya mm-mm, akan diselesaikan dalam proses penyusunan renja yang saya angkat ini. Mungkin mm-mm, ini ada betul. keterkaitan dengan itu, Coach. Nah, Mm-mm, ya. mungkin itu, Coach. Ya, Ya, terima kasih, Coach, oke. atas Ya, video. jadi tidak harus berbentuk video ya. Yang terpenting adalah di laporan ini Bapak Ibu bisa menunjukkan eviden atau bukti kegiatan itu sudah terlaksana, ya. Ya, Kegiatan itu Coach. terlaksana. Jadi karena yang dilihat itu proses yang kita lihat itu yang dilihat bukan eh, misalnya percuma kita menunjukkan ini output aksi perubahan saya berbentuk ini gitu. Tapi ketika tanya proses mendapatkan itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada bukti-buktinya. Nah, itu dipertanyakan juga kan. Nah, ini memang Oke, Coach. dikerjakan atau ini memang apa ya, simsalabim saja muncul gitu. Nah, kalian Oke, ada oke, Coach. ya, Oke, oke, Coach. Oke, oke, makasih, Kak. Eh, Makasih kawan-kawan oke. sekalian. izin, Ya, Bud. Sambil silakan Ya, kawan yang lain. silakan Pak Jas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kutaril Ya. terkait dengan aksi perubahan kami sampai di saat ini. Mm-mm. Kami Kutaril terus terang karena Mm-mm. ini berbentuk aplikasi penambahan fitur. Jadi dan kami juga melibatkan banyak sekolah. Alhamdulillah Kutaril kami tinggal satu titik lagi untuk melaksanakan sosialisasi. Nah, yang pengen kami tanyakan dengan Kutaril untuk tahap simulasi Mm-mm. itu mungkin hanya mengambil sampel sekolah Mm-mm. untuk dijadikan eviden Mm. untuk simulasi Kutaril. Mm. Mungkinkah itu mewakili dari yang lain? Karena ini kan untuk jangka menengah, ini kan akan kami anggarkan di tahun depan, Kut, Mm. untuk serentak seluruh sekolah itu nanti semuanya sudah Mm. menggunakan aplikasi ini untuk pengarsipan ijazah. Mm. Jadi kalau hanya 5 sekolah mungkin Kut, yang akan kami ambil untuk dijadikan sampel terkait dengan simulasi karena di Mainstone kami itu ada tahap simulasi Kut, sampai ke tahap simulasi. Mm. Mm. Terkait dengan tadi apa namanya semacam apa berita dari kegiatan-kegiatan kami alhamdulillah Kut, Mm. kemarin waktu sosialisasi kami diliput langsung oleh media online dan alhamdulillah itu Mm. sudah kami sampaikan ke Kutaril. Nah, betul lah, sudah di. Nanti pada saat simulasi juga kami akan diliput sama media juga, Kut. Mungkin Mm. akan kami sampaikan dengan Kutaril. Insya Allah di minggu ke-3 Yang ketiga ya. Oktober kami sudah simulasi, Kut. Oke. Ya. Dan nanti Ya, oke. Terima kasih, Kut. bisa saja Pak, bisa Pak, bisa untuk simulasinya kan tidak harus kan banyak itu sekolah-sekolah negeri atau Ya, banyak, Kut. termasuk Ada swasta juga 300. kan? Iya, Ya, di 300. Kabupaten Lahdi itu kan. Jadi bisa Ya, saja Bapak Jas ambil sampelnya. Nah nanti pada saat simulasi itu Pak Jas bisa menanyakan kepada pengguna aplikasi untuk menyimpan ijazah itu kira-kira masukan apa yang perlu. Kalau seandainya menurut mereka saran ada yang perlu diperbaiki, ya. mm-mm.
Nah, dan itu nanti masukkan di kegiatan akhir, Pak Jas. Kegiatan itu ada kegiatan evaluasi aksi perubahan. Oh, Nah, temuan-temuan itu Pak Jas laporkan di evidence sebagai kegiatan akhir. Ada kan kegiatan ada dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya kan, monepnya, monitoring evaluasinya. Nah, jadi temuan-temuan dari yang dijadikan simulasi itu, jadi pengguna yang simulasi itu, nah bisa Pak Jas minta saran-saran apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah, poin-poin apa yang perlu diperbaiki. Dan itu nanti di Pak Jas bikin identifikasi, rekapnya saja, rekap dan dimasukkan di evaluasi. Nah, dan ini nanti masukkan juga ke rencana tindak lanjut bahwa temuan-temuan ini akan ditindaklanjuti di jangka menengah, di mana jangka menengah nanti mungkin ada sedikit atau perubahan dari aplikasi yang disimulasikan berdasarkan masukan-masukan dari pengguna. Ah, gitu Pak Jas. Jadi ada keberlanjutan juga di situ. Jadi bisa langsung dua, masuk di kegiatan evaluasi dan juga masuk ke keberlanjutannya. Oke, Pak Jas? Terkait dengan kegiatan simulasi itu nanti kan mungkin ada 5 sekolah. Apakah harus daftar hadir juga atau cukup foto-foto atau Kalau video bisa saja? daftar hadirnya, Pak. Kalau bisa daftar hadir. Meskipun hanya 5 sekolah gitu. Iya, enggak apa-apa. Oke, Kan siap. bisa jadi satu sekolah kan mungkin ada 2 orang yang ikut kepala sekolah dan operator sekolah mungkin. Ya, Nah, oke, kan nggak apa-apa. didampingi operator. Ya, dan juga dari dinas juga mungkin ada juga staf Pak Jas Juli yang ikut Ada, juga. Pak. Ada. Gitu. Itu setiap hari saya didampingi sama tim efektifnya itu. Masukkan saja di daftar hadir. Kemudian untuk simulasi itu rencananya pemberitahuannya gimana Pak Jas? Mau pakai tertulis atau gimana? Pakai tertulis, itu langsung kami tentukan sekolahnya nanti, langsung pakai gitu. undangan. Nah, maksudnya gitu. Nah, undangan itu nanti dilampirkan juga di evidence. Ya, nanti mereka diundang ke dinas saja, Ya, diundang ke dinas. Dan itu undangan itu kan nanti ya dilampirkan di laporan evidence. Oke. Siap. Jadi memang ada proses simulasinya dimulai dari undangan gitu kan sampai dengan nanti ada reviewer ya. Ada review dari yang disimulasikan. Dan bila perlu Pak Jas nanti langsung meminta testimoni dari yang simulasi itu. Siap. Jadi untuk kegiatan evaluasi meminta testimoninya sekaligus saja pas simulasi, setelah simulasi minta testimoninya dari pengguna 5 sekolah itu misalnya, ya. Nanti videonya itu nanti ya dimasukkan di laporan dan juga nanti narasinya bisa dimasukkan di kegiatan evaluasi. Jadi evaluasi ada reviewer, ada dari review dari yang sekolah itu juga ada testimoninya, pernyataannya tentang aksi perubahan. Siap. Oke, Gitu. makasih kan. Oke. Ya, ada lagi? Izin, Pak. Bu Papi, Bu Rika. Izin, Pak. Silakan Pak Edi. Ya, mohon izin Pak, terkait dengan mungkin evaluasi itu kan akan dilaksanakan mungkin mendekati di akhir Oktober Pak ya. Ya betul. Ya, akhir Oktober. Nah, jadi dengan pertanyaan Pak Jazuli cukup menarik bagi saya Pak, karena ini sudah dapat permasalahan kami Pak. Jadi ceritanya launching kemarin Pak, itu yang meluncingnya kan Pak Bupati melalui Pak Asisten. Nah, dari launching itu karena dimasukkan semua media yang ada di MUBA secara online, jadi nomor dan barcode yang kami sampaikan dan kami sosialisasikan langsung pada saat itu, jadi kan ini pelayanan melalui WA Pak. Jadi banyak nomor yang masuk, itu kan pelayanan ini kan khusus untuk Kecamatan MUBA Pak, Kecamatan Sekayu yang dalam MUBA, karena kecamatan yang lain belum Pak. Ya. Nah, jadi semenjak di launching itu ada nomor ataupun warga dan masyarakat yang bukan kecamatan kami, Pak. Nah, karena dia menganggapkan bahwa pelayanan ini di launching itu adalah untuk MUBA. Padahal ini saya khususkan untuk kita Kecamatan Sekayu. Makanya di dalam podcast kemarin, apakah Pak ini aplikasi yang Bapak buat ini atau inovasi yang Bapak bangun ini untuk khusus Kecamatan Sekayu atau untuk MUBA? Nah, saya sampaikan di situ, itu terkhusus untuk Kecamatan Sekayu saja tempat kami. Nah, bagaimana tantangan Bapak untuk apabila ada nomor yang ataupun bukan penduduk Bapak? Tetap akan kami layani, akan tetapi di situ kami akan berkoordinasi dengan di mana sebagai penduduk mereka. Umpama di kecamatan yang lain, kami akan meneruskan. Artinya itu bisa dimasukkan dalam evaluasi kami, Pak ya? Ya, bisa. Ya, itu sebagainya.
Jadi permasalahan itu satu permasalahannya Pak nanti ke depan ini. Dan juga Terima bisa kasih terkait dimasukkan di dengan Pak rencana Juri. tidak lanjut, Pak Edi. Bisa juga dimasukkan di tidak lanjut kan. Temuan itu Ya, bisa siap Pak. dimasukkan tidak lanjut bahwa temuan misalnya dari warga yang di luar kecamatan akan ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Kecamatan lain Pak. Ya. domisili yang mengirimkan itu. Nah, gitu ya. Ya, Ya, siap Pak. bisa juga masukkan tindak lanjut. Ya. Mm-mm. Hmm, Terima jadi kasih Pak banyak. Jazuli kalian. Siap. Sehat, Pak Edi. Harus sehat, harus sehat, harus sehat. Malam-malamnya masih pakai batik nah, masih Ya, acara. alhamdulillah. Kami tidak sempat lagi pakai batik tadi. Tidak, ini masih Aku acara tadi di kalau Palembang. ada Ibu Papip di sini, aku tadi nak pakai jas. Kami seluruh camat se-Sumatera Selatan kumpul Pak. Ya, alhamdulillah. Oh, gitu. Siap. Oke. Pak, makasih Pak Pak. Juhen, ayo Pak Juhen. Nah, dukungan. Jadi Kita nyimak Pak Jas. Pak Romlan barusan mengirim ini Pak Romlan surat dukungan ya Pak Romlan ya. Iya, betul, Coach. Ya. Nah, Coach, itu boleh tanya sedikit, Coach? Oh, silakan Pak Romlan. Oh iya. Masalah apa, Bu? Coach, masalah yang apa namanya? Mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran Mata pelatihan. Ada apa bukan masih pilihan. sekolah? Namanya sekolah kan mata pelajaran ya, ada. Mata pelatihan Kita pilihan. dapatkan sekolah malam ini ya, Bu Rika. Dapatkan sekolah gitu. Itu kata Coach tadi kan minimal 4 ya, minimal 4 harus kita kita masukkan. Kemudian tadi salah satunya bisa berbentuk sertifikat Coach ya, untuk sebagai apa ya? Evidennya, buktinya ya. Nah, yang saya tanyakan itu sertifikat kita peroleh selama pelatihan atau apakah boleh sebelum pelatihan Coach? Kita lampirkan selama gitu, ini Pak. Evidence. Selama masa 2 bulan ini, selama masa off campus ini. Oh, siap. Ya, selama masa off campus ini. Makanya bisa saja Bapak Ibu browsing sekarang, kira-kira kalau ada webinar apa webinar online, gitu kan ada kan webinar online yang nyangkut ada substansinya ke aksi perubahan ya bisa diikuti. Ikuti nanti kan dapat sertifikat, nah itu bisa dilampirkan. Jadikan mata pelatihan, kasih nama mata pelatihannya. Misalnya Bapak Ibu, Pak Romlan misalnya mengikuti webinar tentang pengelolaan dana desa misalnya. Siapa yang dana desa? Pak Sibas ya. Bukan Pak Sibas kemarin yang kantor camat. Nah, gitu kan? Kecamatan, Pak, kecamatan. Pengelolaan dana desa misalnya kan. Nah, itu kan ada hubungannya dengan aksi perubahan Pak Romlan ini. Nah, kalau udah kan nanti bisa dilampirkan situ. Maka di sini mata pelatihan misalnya pengelolaan dana desa atau pengelolaan BUMDes gitu. Kan? Ada di sini jalur pembelajarannya di sini misalnya melalui webinar. Hubungan dengan aksi perubahan apa dinarasikan? Apa hubungannya? Materi yang didapat itu. Sumber pembelajarannya tadi melalui webinar gitu. Nanti di bawahnya ini bisa ada narasinya, ada narasi mata pelatihan tentang yang diikuti tadi dengan evidence sertifikatnya pernah yang mengikuti itu. Ya. Oke, siap Coach. Gitu. Ya. Jangan sampai kalau kemarin itu ada yang peserta itu yang sesama peserta dia kopas ya. Antara misalnya peserta B kopas dari mata pelatihan peserta A. Nah, jadi makanya tadi ada sedikit yang tidak nyambung tadi. Ada yang tidak nyambung ketika ditanya hubungannya apa nih dengan aksi perubahannya gitu. Ya. Oke, gitu Pak Ramlan ya. Ya, siap. Terima kasih Coach. Oke. Intinya Pak yang ada kaitannya dengan aksi perubahan Pak ya? Ya, ada kaitannya dengan aksi perubahan. Yang Pak Edi kan tentang pelayanan bisa saja mata pelatihannya pelayanan prima misalnya. Kan tidak ada itu kan di modul pelayanan prima di kurikulum PKA kan? Nggak ada Pak. Bisa saja Pak Edi sumber pelajarannya melalui browsing internet. Jalur pembelajarannya belajar mandiri misalnya. Sumber pelajarannya browsing melalui internet. Nah, Pak Edi dapat apa materi tentang pelayanan prima, copy linknya masukkan ke sini sumber belajar, linknya masukkan ke situ di sini boleh Pak ya? Bisa Pak. Oh, jadi termasuk kategori ini belajar mandiri Pak ya? Iya, jadi ini misalnya gini ya, mata pelatihan misalnya pelayanan prima, kemudian jalur pembelajaran misalnya tadi mandiri, belajar mandiri, Pak. Belajar mandiri.
Hubungan dengan aksi misalnya berarti kan, itu Pak ya. nah hubungannya bisa digambarkan. Apa hubungan Ya. pelayanan terima dengan aksi perubahan Pak Edi tentang kan pemberian pelayanan kan? Nah sumber pelajarannya link dari yang kita dapat itu yang kita browsing itu. Siap. Gitu tuh bisa. Siap Pak. Oke. Karena kalau kita mau ikut dalam pelatihan ataupun pembekalan sehari, seminar, itu kan sulit Pak. Ya. Kalau dia Siap, misalnya yang webinar, kalau dia bisa live di YouTube, kita bisa mengikuti di YouTube kan? Artinya kita bisa sambil kerja, tidak harus kalau kayak Zoom kayak gini kan kita harus terpaku dulu ini. Kalau YouTube kan, nah gitu. Biasanya kadang-kadang ada yang kalau pengalaman saya ikut-ikut webinar untuk mengisi kinerja itu, kebanyakan saya ambil yang ikut di YouTube. Di dalam sehari itu bisa dua webinar saya ikuti di YouTube yang bersamaan gitu. Iya. Siap. Oke, ya. Oke. Ya. Ada lagi? Bu Rika, Bu Papi mungkin mau tanya, Pak Andi. Ayo kawan-kawan, mumpung lagi dapat konsultasi. Nah. Oke, kalau tidak ada ya sudah kita Izin tutup. Pak, Edi lagi Ya. Pak. Silakan, apa? Terkait dengan ini Pak, tapi nggak apa-apa Pak, boleh flashback ke belakang Pak ya. Ya. Yang untuk ini Pak, daftar capaian implementasi Pak. Daftar capaian implementasi yang di mana maksudnya Pak? Di implementasi Pak, capaian implementasi, coba sebentar Pak, saya ini buka ini file dulu Pak. Karena di situ kan semua kita menceritakan tahapan kita Pak, milestone kita ya. Ya. Yang perlu kami masukkan Pak. Jadi yang pertama kan persiapan perencanaan mungkin ataupun jangka pendek. Yang kedua mungkin perlu juga kita masukkan di jangka menengah dan jangka panjang mungkin Pak ya. Yang apa itu? Di capaiannya Pak, di capaian implementasi aksi perubahan kita Pak. Jadi maksudnya yang kita ceritakan capaian jangka pendek kan? Iya. Nah, jangka panjang itu maksud jangka menengah tadi yang kita masukkan tadi nggak apa-apa Pak. Yang saya masukkan di tahun depan kami harus merencanakan untuk pengadaan laptop atau ini kan. Oh, itu masuk ke keberlanjutan Pak Edi. Keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Artinya di capaian implementasi itu nggak usah dimasukkan Pak ya. Yang cerita itu? Ya. Oh. Di daftarnya Pak, nggak usah Pak ya. Bisa dimasukkan itu. Karena nanti kan akan masuk ke keberlanjutan kan? Nah, yang kedua mungkin Pak ini di dalam daftar yang pernah dicontohkan ataupun ditayangkan kemarin itu kan ada tahapan kegiatan, output, pelaksanaan, evidennya, perencana, pelaksanaan dan realisasi. Semuanya tertulis di situ dan sinkron secara fisik mungkin Pak ya. Ya, contoh mungkin yang Edi buat itu kan satu pembentukan tim efektif. Nah, dalam pembentukan tim efektif itu kan, yang pertama mungkin saya beritahu untuk mengundang secara lisan ataupun tertulis nantinya ke tetap bahwa kita akan membentuk tim efektif. Yang kedua, adanya draft SK, dan yang ketiga mungkin pembuatan ataupun penguatan dengan SK. Nah, secara ini kan di dalam daftar kita tuangkan semua itu Pak, berarti tiga poin yang saya sampaikan tadi Pak ya, di dalam pembentukan tim efektif Pak. Dan itu masing-masing ada evidennya di tahap. Siap. Ya, jadi tahapan mungkin rapat persiapan bersama pejabat beserta staf dalam rangka pembentukan tim efektif. Itu ada notulen, ada daftar hadir, ada ini dokumentasi. Dokumentasi kegiatan. Ya, siap. Gitu Pak Edi. Ya. Siap. Oke. Nah, terkait juga dengan untuk dukungan stakeholder, Pak. Terkait dengan dukungan stakeholder itu kan tidak menutup kemungkinan evidennya kan ada yang tanggalnya beda, Pak. Mungkin ada yang awal pada saat kita persiapan aksi perubahan ataupun belum
belum masuk dalam implementasinya, ada yang pada saat implementasi. Saya contohkan mungkin ada yang di awal bulan September, ada juga yang di akhir September. Tapi nggak masalah Pak, ya tidak berurutan. Malahan kalau misalnya dukungan juga di akhir bisa juga Pak, dukungan di akhir. Misalnya kan kita terakhir Oktober kan? Siap. Nah, dukungan itu di akhir, tanggalnya di minggu-minggu terakhir. Nah, itu nggak masalah Pak ya? Tidak masalah, karena tapi isi dukungannya ini bisa jadi nanti dukungan di situ dukungan dari stakeholder yang mendukung aksi perubahan ini akan dilanjutkan di jangka menengah dan jangka panjang. Oh, ya, oke. Ya, karena kalau yang di awal itu kan dukungan terhadap pelaksanaan ini kan, terhadap pelaksanaan. Ya, betul. Ya, betul. Pada perencanaan awal, Pak. Ya, kalau kalau misalnya kita mau mendapatkan dukungan lagi di tahap akhir itu, isi dukungannya berbicara tentang dia mendukung akan pengimplementasian dari aksi perubahan ini di jangka menengah dan jangka panjang nanti. Ya, benar Pak. Jadi kalau itu kan kemarin kami dapat ini arahan dari Pak Kadis Kominfo. Karena ini kan induknya kan ada di Kominfo, Pak. Penambahan fiturnya di Kominfo. Jadi fitur ini kami buat dalam bentuk WA. Nah, beliau mengatakan bahwa ini akan tidak menutup kemungkinan akan menjadi pilot project di kabupaten. Dan yang kedua, ini nantinya akan menjadi smart city. Jadi data terpadu nantinya ke depan. Karena terintegrasi mungkin Pak ya. Nah itu yang dukungan dari Kominfo yang seperti itu nanti masukkan di keberlanjutan. Sustainability-nya, keberlanjutannya, ya. Siap. Oke, ada lagi mungkin Coach. di sini. Silakan, Pak Andi, gimana Pak Andi? Oh ya, terima kasih Coach. Selamat malam rekan sekalian. Sehat Pak Andi. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita masih di Indonesia Pak Edi. Alhamdulillah, semangat terus. Semangat. Ya. Tepuk salut sebelah malam. Masih ingat ya Pak Andi, tepuk salut. Salut. Iya. Jadi kita pantun. Iya. Kita pantun dulu Pak Jas. Lanjut. Anak petani pergi ke ladang. Tiba di ladang menangkap udang. Datang tidak sembarang datang, kami datang karena diundang. Tapi karena kami pemain cadangan nih, Bu Rika, Bu Papip, saudara pemain cadangan lo kami ini. Pemain cadangan ya. Tadi kan diajak, dibilang kan kita diajak, tapi bukan istimewa. Iya, gini kalau Coach. Nasi goreng gitu Pak, kalau nasi goreng itu pakai telur kita sama keju. Jadi ngomong telur itu maksudnya apa ya? Ya. Nasi goreng biasanya kan nasi telur, ditambahin lagi, ditambah telur sama keju. Udah lama nggak makan telur ya? Satu apa dua telur Bu? Biasa mungkin 1,5 Pak. Mungkin sharing Coach. Alhamdulillah sampai saat ini milestone yang saya buat sudah memasuki tahapan milestone kelima, yaitu pembuatan rancangan dengan penjelasan pembuatan aplikasi. Karena dari berakhir sampai tanggal 30 September kemarin baru pembentukan tim pertama minta dukungan mentor, pembentukan tim kreatif, rapat dengan tim kreatif, terus juga rapat dengan pekerja PKP Kabupaten Merangin. Nah, untuk pembuatan aplikasinya baru kami rencanakan milestone 5 Coach. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 16 Oktober. Nah, mungkin juga saya mungkin agak ketinggalan dan rekan-rekan ini. Saya lihat sudah ada yang launching gitu kan. Saya baru tahapan pembuatan ini. Baru pembuatan aplikasinya dengan rekan-rekan tim IT di Wapedas. Dan juga baru buat rancangan nih Coach, rancangan Probook. Mungkin ini Coach, nanti ketika semisal selesainya nanti aplikasi ini rencananya kan baru jangka pendek nih Coach. Tapi tidak selesai itu gimana Coach? Bisa kan jangka menengah nanti kami lanjutkan atau gimana Coach? Atau kami kena penalti nih Coach? Lanjut. Udah launching kan? Karena yang dia itu kan prosesnya Pak Andi, yang dia itu proses. Oh ya. Bisa jadi di jangka pendek ya tidak sampai ke aplikasi yang ready untuk digunakan gitu.
Ya, Ya. bisa semacam rancang bangunnya saja bisa jadi seperti itu. Oke. Atau walaupun juga Karena sudah ready tidak full, maksudnya tidak full digunakan. Mungkin ada yang seperti kata Pak Jas Juli tadi, semacam simulasi saja atau uji coba aplikasi, batas uji coba aplikasi jangka pendek, ya oke. masih Gitu. bisa Coach ya. Iya, itu. Iya, karena kalau sampai saat ini tahapannya sudah ibaratnya on the track lah, Coach. Apalagi baru sudah selesai dengan rekan-rekan tentang pembuatan perbub, lagi buat perbubnya, dan juga lagi buat aplikasinya gitu kan. Saya takutnya nanti nggak selesai kan. Saya lihat sudah ada launching nih, Mas. Yuk, berpikir juga saya baru buat, kawan-kawan sudah launching gitu kan. Juga ini Coach, untuk yang tadi Coach, mata pelatihan pilihan, itu harus 4 Coach ya. Karena kalau kami kemarin Bapeda itu ada 5 Coach ya. Ya minimal 4. Ada perencanaan masuk di kami, ada SPM juga masuk di kami. Jadi walaupun nantinya itu bukan itu, sebenarnya sudah ada di laporan saya gitu Coach. Nanti bisa juga satukan di situ Coach. Bisa. Karena secara asal jadi, dia di luar ini, Pak Andi, di luar dari modul kurikulum yang ada di PKA. karena yang saya buat laporannya itu ada terkait itu gitu kan. Nanti terkait dengan perencanaan dan SPM kebetulan yang saya buat gitu Coach. Apakah itu bisa saya klaim juga untuk mata pelajaran pilihan gitu? Ya, bisa. Bisa. Yang jelas nanti dia mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Oke. Itu ada si kecil ya tuh. Halo si kecil. Ya. Pak Romlan. Nah, mungkin yang terakhir nih Coach. Saya lihat yang lain pada kusut nih Coach sama ganteng wae Coach malam nih Coach. Kalau bisa kasih solusinya kan. Iya dapat lah. Iya, masih segar gitu lah. Benar. Masih segar. Ini Pak Juhan. Ya. Pak Andi, kami sekarang lagi sibuk latsar. Hari ini saya 3 kali Zoom, besok 4 kali Zoom. Ya, jadi sekarang lagi sibuk latsar. Malahan ini ya sebenarnya capek sih sebenarnya. Iya. Jadi besok 4 kali Zoom. Jadi dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. 4 kali Zoom. 4 Minggu kali. nggak Zoom, Pak ya? Ya, 4 angkatan yang berbeda. Oh iya Coach. Yang dosen karena kamu satu angkatan. Kami dimenangin baru ini juga Coach, karena PJ kami tukar lagi nih Coach. Pak Juhan langsung jadi redup nih. Tapi kan Pak Juhan sudah dapat dukungan kemarin kan? Sudah Pak. Tadi kirim Pak Mas'ul itu, Pak Mas'ul kirim foto, kirim videonya itu saya lihat ada Pak Juhan, ada Pak Andi, ada Bu Rika kalau saya. Ya, orang 7 kan salah. Ada Pak Roza. Pak Roza lihat enggak? Pokoknya orang 7 saya lihat itu. Pasti Bas. Sudah sampai 10. Iya, enggak apa-apa Pak Juhan, tetap dipakai walaupun PJ-nya ganti ya. Walaupun ganti Pak ya. Yang lama kan, artinya pada saat itu kan kita pakai saja itu dukungan itu. Iya. Oh, berarti yang kalau misalnya yang sudah pernah dapat dukungan PJ lama nggak apa-apa Coach ya masukkan saja ya. Kalau misalnya yang baru dukungan juga bisa Pak Andi. Buat seperti yang saya sarankan dengan Pak Edi tadi. Yang PJ lama dukungan untuk pelaksanaan, yang PJ baru ini dukungan untuk tindak lanjut dari tindak lanjut dari aktualisasi. Iya. Berarti gitu. ada yang meneruskan gitu Coach ya? Ya, meneruskan. Bupati misalnya Pak daerah mendukung kalau aksi perubahan ini diteruskan gitu. Isi dukungannya itu baru ya. Oke. Ini makasih banyak Coach masukannya pada malam ini Coach. Oke. Dan jangan lupa ya untuk semuanya ya, kalau ada membuat aplikasi misalnya kayak Pak Andi, jangan lupa bikin manualnya ya. Manual atau buku panduannya. Buku panduannya. Ya, buku panduan kalau bila perlu juga lebih bagus akan ada juga video tutorialnya. Oh iya Coach. Kami kalau buku kalau misalnya misalnya Erwin mau bikin misalnya buku aplikasi Erenja misalnya. Itu kan nanti kan ada semacam operatornya kan Win ya. Ada flowchart-nya dulu Pak. Flowchart-nya ya. Flowchart-nya. Bahas flowchart ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya memang aplikasi yang sudah ready atau yang masih prototype dan sudah ada simulasi, tetap dibuat buku panduannya. Buku panduan dan juga kalau bisa video tutorial. Ini mengantisipasi kalau ketika dari kita menunjuk misalnya operator untuk menjalankan aplikasi itu, ternyata operatornya dimutasi atau dia dipromosikan, nah bingung nanti penggantinya kan, gimana ini
Makanya dia bisa Oh. baca dari buku panduan atau dia bisa menonton video tutorialnya. Oh ya, Coach. Alhamdulillah, Coach. Oke, Coach. Saya dengan Pak Dewin itu kebetulan ke Bapalitbangda Kota Bekasi, Coach. Oh, Contoh gitu. SK, contoh flowchart, dan contoh ini Oh, ya, sudah kami bagus. dapatkan, Coach. Ya, artinya ada ini, Buku ada panduannya sudah ada, Coach. sekolahnya, ya, ada yang Ya, didapat ya. dari sekolah, bagus itu. Dari SK, Tinggal flowchart sama buku disesuaikan aja dengan kebutuhan. ya, buku panduan sudah ada kami, Coach. Nah, ya, nah Didapatkan buku panduan dari kayak gitu, Pak Andi, sumbernya. itu kan untuk mengantisipasi kalau misalnya operator atau siapa PIC lah ya, person in charge. Ya. Nah, itu kalau PIC-nya mungkin berhalangan atau mungkin dimutasi atau dipromosikan tidak lagi di situ. Jadi orang lain bisa menggantikan gitu. Oh ya. Oke, siap, Coach. Terima kasih, Coach. Saya akhiri, Coach. Cendrawasih Burung Rian. Terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Pak Zainul. Pandi. Ya. Iya. Oke, ya itu Pak Andi. Saya lihat tadi Pak Masud. Pak Masud juga hampir termasuk yang rajin juga mengirimkan eviden-eviden yang sudah dia dapat, sudah dukungan. Kayak kemarin dia waktu itu yang dia ke Bapelkes provinsi, ya. Paling tidak dia melaporkan itu. Ya, paling tidak dia menunjukkan bukti evidennya, ya, bukti kegiatannya. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Iya. Ya, Pak, siap. 1 jam saja. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kalau mungkin ada yang belum jelas, ya siapa saja, nggak harus yang bimbingan saya, Bu Rika, Bu Papip, Pak Andi. Kalau mau bertanya ke saya, silakan saja. Welcome. Aman, Pak. Ya, aman, Pak Andi. Oh, makasih waktunya ya, Ya, Coach. Coach. Saya amanah menjaga rahasia, Pak. Saya jaga. Saya kasih tahu ke Itu rahasia kita berdua tuh, Coach. Coach Ari jadi saksi ya, jadi saksi amanah ya. Iya, Bu Papip. Iya. Amanah ya. Saya, Pak, izin, Pak. Gimana, Pak Edi? Senyum. Saya teringat pesan. Ya, saya teringat pesan kemarin, Pak. Bukan hanya anak kandung yang harus kita urusi, tetapi anak angkat pun harus kita urusin, Pak. Nah, bagus. Asal anak bawang sudah masuk dalam sini. Iya, karena kemarin katanya kan walaupun bukan kewajiban untuk memberikan ilmunya, walaupun bukan bimbingannya, tetapi kewajiban ikut yang bisa dikasih. Pak Edi, jadilah Pak Edi, jadilah. Jadi Pak Angga, saya tunggu. Gimana kabar beritanya Pak Angga ya? Saya tunggu di WA Pak Angga. Ya, izin coach. Saya ingat kata Pak Edi itu, Coach. Kalau lihat anak orang ingat anak kita. Melihat istri orang lupa istri kita. Tidak boleh tuh, Pak. Tidak boleh, Pak. Pak Andi, kalian cak itu Pak Andi, itu namanya senior, Pak. Senang istri orang, Pak ya. Senang istri orang. Ya makanya jangan mungkin ini Pak, jangan senior Pak, mungkin setia aja Pak. Apa? Setia itu kan setiap tikungan ada. 030411. Oke. Iya, kalau tikungan harus belok, Pak. Jangan nggak belok, lurus jebur. Iya. Yang penting setiap tikungan ada, jangan ini. Iya. Jangan senior. Kalau senior kan senang istri orang, nggak boleh. 2 SKS Pak Edi. Ya, saya rasa cukup. Ini anggap saja yang dulu kita reunian sebelum perpisahan. Kan udah lama kan tidak ketemu kan Pak Andi, tidak ketemu dengan Pak Edi. Ya. Oke, makasih Bu Adi. Oke, saya rasa cukup dulu ya kita malam ini. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Tunggu kabar beritanya. Sehat selalu Pak Coach. Siap. Oke. Sehat selalu kawan-kawan sekalian. Amin.